Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai program paralel menggunakan MPI. Jadi ini adalah laporan topik 2 penggunaan matriks pada prosesor di lingkungan A, B, dan C. Dan pertama-tama perkenalan dulu kami dari kelompok Universitas Yasi dari kelompok PSKN Rumpi. Pertama, saya adalah Muhammad Lutfi Rahman. Kedua, ada Heru Prayogo, ketiga ada Hairan Gitrif, keempat ada Miftahul Ridwan Rizik, dan terakhir ada Yoga Adipta Pratama. Untuk progres kali ini, kami akan membahas tentang matriks yang pertama pada lingkungan A, yaitu dengan ukuran matriks 128. Yaitu pertama, untuk menggunakan prosesor yang NP-nya 1, itu membutuhkan waktu komputasi sebanyak 0,000176, dengan komunikasi waktunya itu yang dibutuhkan adalah 0,000075. Sedangkan pada ukuran 128 dengan NP2 itu membutuhkan waktu komputasi 0,000053 dan waktu komunikasinya itu 0,000722, dan saat menggunakan 3 prosesor membutuhkan waktu komputasi sebanyak 0,000064, dan waktu komunikasinya adalah 0,003383. Selanjutnya, yaitu ukuran matriksnya adalah 256. Di sini sudah diganti ya di row dan kolomnya. Itu membutuhkan waktu untuk jika menggunakan satu NP atau prosesor membutuhkan komputasi waktu komputasi 0,000728, dan waktu untuk komunikasinya sebesar 0,000210. Terus jika menggunakan prosesornya 2 atau NP2, komputasi waktunya itu yang dibutuhkan adalah 0,000140, dan waktu komunikasinya itu adalah 0,000836. Dan saat menggunakan komputasi yang keempat adalah komputasi ini 0,000073, dan komunikasi waktunya itu adalah 0,006310. Ini harusnya 4 nih, salah saya. Karena emang dites ada 124. Dan selanjutnya dari ukuran N, yaitu butuh ukuran matriksnya 512, itu dia NP-nya jika 1 butuh waktu komputasinya itu 0,001921, dan untuk waktu komunikasinya itu butuh 0,000255, dan jika NP-nya adalah 2 membutuhkan waktu komputasi yaitu sebesar 0,001466, dan untuk waktu komunikasinya dia butuhkan 0,002258, dan terakhir dengan NP4 itu membutuhkan waktu komputasi yang sebesar 0,000435, dan waktu komunikasinya adalah 0,002763. Selanjutnya adalah jika ukuran matriksnya adalah sebesar 1204. Nah, pada ini jika menggunakan NP1 membutuhkan waktu komputasi sebesar 0,013609, dan saat untuk komunikasi waktunya itu membutuhkan
waktu sebesar 0,002782. Untuk NP2, komputasi time-nya membutuhkan waktu sebesar 0,006203 dan waktu komunikasinya adalah 0,004320. Dan saat menggunakan NP yang keempat, itu membutuhkan waktu komputasi sebesar 0,002134 dan untuk waktu komunikasinya adalah 0,005297. Dan terakhir untuk ukuran 2048, saat menggunakan NP1 membutuhkan waktu komputasi sebesar 0,050.195 dan untuk waktu komunikasinya membutuhkan waktu 0,012.832 dan menggunakan NP2 membutuhkan waktu komputasi sebesar 0,015.098. Dan untuk waktu komunikasinya membutuhkan waktu 0,009326. Nah, dan terakhir adalah jika menggunakan NP-nya 4. Nah, jika NP-nya 4, komputasi yang dibutuhkan pada ukuran 2000 ini membutuhkan waktu sebesar 0,005638 dengan komunikasi time atau komunikasi waktunya sebesar 0,016.870. Nah, selanjutnya pada lingkungan B akan dilanjutkan oleh Saudara Heru. Itu kita akan mencoba matriks yang tadi dengan ukuran 128. Next, nih. Ya, di sini kita untuk yang N-nya 128, di situ kita ubah dulu rows dan cost-nya jadi 128 ya. Dan untuk MP1-nya itu memiliki waktu komputasi 0,00002 dan waktu komunikasinya 0,00944. Dan untuk yang NP2-nya memiliki waktu komputasi yang singkat yaitu 0,00001 dan waktu komunikasi 0,00969. Dan untuk NP4 juga memiliki waktu komputasi 0,00001 dan waktu komunikasinya juga 0,00865. Dan untuk NP8 itu memiliki waktu komputasi 0,00003 dan waktu komunikasinya itu 0,001019. Dan untuk yang NP16 memiliki waktu komputasi sebesar 0,00002 dan waktu komunikasi sebesar 0,00942. Yang terakhir itu yang disuruhnya adalah untuk NP32 memiliki waktu komputasi sebesar 0,00003 dan waktu komunikasi 0,000983. Untuk N sama dengan 256 ini kita rubah dulu rows cost-nya menjadi 256. Next, nih. Dan untuk NP1 itu memiliki 0,00010 dan waktu komunikasinya 0,001311. Dan untuk waktu komunikasinya itu 0,00005, waktu komunikasinya itu 0,001226 untuk NP2. Sedangkan untuk NP4 itu memiliki waktu komputasi sebesar 0,000011 dan waktu komunikasinya 0,001289. Untuk NP8 memiliki waktu komputasi sebesar 0,0008 dan waktu komunikasi sebesar 0,001396. Sedangkan NP16 itu memiliki waktu komputasi 0,0007, waktu komunikasinya 0,001157. Sedangkan untuk yang terakhir NP32 waktu komputasinya sebesar 0,00012, waktu komunikasinya 00,001230. Dan untuk N512 ini rows-nya kita ubah juga. Next. Dan untuk percobaan untuk MP1 itu waktu komputasinya 0,00037, waktu komunikasinya 0,00276.
Untuk NP2 itu waktu komputasinya 0,000039, waktu komunikasinya 0,002118. Sedangkan untuk NP4 itu memiliki waktu komputasi 0,000049, waktu komunikasinya 0,002073. Untuk NP8 itu waktu komputasinya 0,000037 dan waktu komunikasinya itu 0,002094. Untuk NP16 itu waktu komputasinya 0,000045, waktu komunikasinya 0,002185. Dan yang terakhir untuk NP32 memiliki waktu komputasi 0,000044, sedangkan waktu komunikasinya 0,002102. Next, B. Untuk N yang 1024 ini seperti yang tadi, caranya diubah dulu rows dan calls-nya. Next, B. Untuk yang NP1 itu memiliki waktu komputasi 0,000144, komunikasinya 0,005377. Untuk NP2-nya itu memiliki waktu komputasi 0,00139 dan memiliki waktu komunikasi sebesar 0,005222. Untuk NP4 itu memiliki waktu komputasi 0,000140, waktu komunikasinya 0,005192. Dan NP8 itu memiliki waktu komputasi 0,00223 dan waktu komunikasinya 0,005209. Sedangkan untuk NP-nya 16 itu waktu komunikasinya itu sebesar 0,000206 dan waktu komunikasinya 0,005386. Dan terakhir untuk yang NP32 waktu komputasinya itu sebesar 0,000218 dan waktu komunikasinya sebesar 0,005065. Untuk yang N2048 ini seperti tadi caranya ubah rows calls-nya menjadi 2048. Untuk N yang sebesar 2048 itu NP1-nya memiliki waktu komputasi sebesar 0,000598 dan waktu komunikasinya sebesar 0,013470. Untuk NP2-nya itu memiliki waktu komputasi 0,000345 dan memiliki waktu komunikasi sebesar 0,013802. Untuk NP4 memiliki waktu komputasi sebesar 0,000343 dan memiliki waktu komunikasi sebesar 0,013961. Untuk yang NP8 memiliki waktu komputasi sebesar 0,000594 dan memiliki waktu komunikasi sebesar 0,013812. Untuk yang NP16 itu memiliki waktu komputasi sebesar 0,000343 dan memiliki waktu komunikasi sebesar 0,013718. Untuk yang terakhir, untuk percobaan NP32 itu memiliki waktu komputasi sebesar 0,00593 dan memiliki waktu komunikasi 0,013518. Jadi kesimpulan yang untuk lingkungan B menurut kacamata saya itu semakin besar N-nya itu semakin waktu komunikasinya semakin besar dan juga waktu komputasinya. Ya, untuk lingkungan C bisa dibaca oleh saudara Yoga. Dan untuk lingkungan C ini akan dilanjutkan oleh saudara Agit. Silakan saudara Agit. Oke, kita lanjut ke lingkungan C. Next, Pi. Untuk N sama dengan 128. NP1 memerlukan waktu komputasi sebesar 0,00002 dan waktu komunikasi sebesar 1,824035. NP2 memerlukan waktu komputasi sama dengan NP1 dan waktu komunikasinya sebesar 1,922369. NP4 waktu komputasinya sama seperti NP1 dan 2
dan waktu komunikasinya sebesar 2,292035. NP8 memerlukan waktu sama seperti 124 dan waktu komunikasi sebesar 1,909636. NP16 waktu komputasinya masih sama seperti sebelumnya dan waktu komunikasinya adalah 2,032474. NP32 waktu komputasinya masih sama dan waktu komunikasinya adalah 1,917674. Dan selanjutnya untuk N sama dengan 256. Bisa kita lihat di sini NP1 sampai NP32 yang berbeda waktu komputasinya hanyalah NP32 dengan waktu komputasi 0,000008 dan yang lainnya adalah 0,00007. Yang berbeda adalah waktu komunikasinya di sini. NP1 waktu komunikasinya adalah 1,941290. NP2 waktu komunikasinya adalah 2,236066. NP4 adalah waktu komunikasinya 1,9780084. NP8 waktu komunikasinya adalah 2,303487. NP16 waktu komunikasinya adalah 2,263441. Dan NP32 waktu komunikasinya adalah 2,063683. Untuk N sama dengan 512. Oke, NP1 waktu komputasinya adalah 0,000027 dan waktu komunikasinya adalah 2,1765579. NP2 adalah waktu komputasinya adalah 0,000028 dan waktu komunikasinya adalah 2,253123. NP4 waktu komputasinya adalah 0,00031. Waktu komunikasinya adalah 2,433642. NP8 waktu komputasinya adalah 0,00027. Waktu komunikasinya adalah 2,262037. NP16 waktu komputasinya adalah 0,00027. Waktu komunikasinya adalah 2,314197. NP32 waktu komputasinya adalah 0,00032. Waktu komunikasinya adalah 2,130030. Lanjutkan, Upi. Sama dengan 1024. NP1 memerlukan waktu komputasi 0,000102. Lalu waktu komunikasi adalah 2,340767. NP2 waktu komputasinya adalah 0,000116. Waktu komunikasinya adalah 2,632438. NP4 waktu komputasinya adalah 0,0000105 dan waktu komunikasinya adalah 2,409043. NP8 waktu komputasinya adalah 0,0000127, waktu komunikasinya adalah 2,667822. NP16 waktu komputasinya adalah 0,0000106, waktu komunikasinya adalah 2,408404. NP32 waktu komputasinya adalah 0,000104 dan waktu komunikasinya adalah 2,216177. Untuk N sama dengan 2048. Oke, NP1 waktu komputasinya adalah 0,000400. Waktu komunikasinya adalah 2,548588. NP2 waktu komputasinya adalah 0,000
0432, waktu komunikasinya adalah 2,917995. NP4 adalah waktu komputasinya adalah 00000437 dan komunikasinya adalah 2,445784. NP8 waktu komunikasinya adalah 000410, waktu komunikasinya adalah 2,470499. NP16 waktu komputasinya adalah 000407 dan waktu komunikasinya adalah 2,349997. NP32 waktu komputasinya adalah 000412, waktu komunikasinya adalah 2,51714 dan 5. Dan untuk slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridwan. Dipersilakan untuk Ridwan. Kesimpulannya ialah saat menjalankan program, ukuran matriks dan prosesor akan mempengaruhi waktu untuk eksekusi runtime. Lingkungan A, poin 1, di mana semakin besar ukuran matriks atau N, maka waktu komputasi atau X dan waktu komunikasi atau Y akan lebih lama. Jika lebih kecil sebaliknya. Poin 2, sedangkan semakin banyak number of processor atau NP yang digunakan maka akan semakin cepat waktu komputasinya atau X. Tapi butuh yang lebih lama untuk waktu komunikasi atau Y. Jika lebih sedikit NP, maka waktu komputasi atau X lebih lama, sedangkan waktu komunikasi atau Y lebih cepat. Lingkungan B dan C, poin 1, di mana semakin besar ukuran matriks atau N, waktu komunikasi atau Y akan lebih lama. Jika lebih kecil sebaliknya. Poin 2, sedangkan semakin banyak number of processor atau NP butuh waktu lebih lama untuk waktu komunikasi atau Y. Jika lebih sedikit NP, maka waktu komunikasi atau Y lebih cepat. Next, please. Hambatan. Contoh kode yang digunakan sangat sulit untuk dicari, mana kode mengimplementasikan perkalian matriks menggunakan number of processor atau NP dan ukuran matriks yang ditetapkan. Lingkungan C memiliki hambatan saat kita harus melakukan eksekusi program, seperti memasukkan OS file untuk dapat menggunakan max number of processor atau NP. Dan untuk terakhir dapat dilanjutkan dan ditutup oleh Yoga. Ya, di sini rencana kerja yang pertama, minggu selanjutnya akan menyelesaikan topik 3 untuk progres tugas program paralel dengan MPI. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cok, itu punya gue.